Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pak Yakut Holil Kuomas, Menteri Agama Republik Indonesia. Yang terhormat Pak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Yang terhormat Pak Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang hari ini diwakili oleh Dirjen Polpum Bapak Dr. Bahtiar Masters of Science. Yang terhormat Pak Muhammad Ali Ramdhani, Dirjen Pendidikan Islam. Dan yang terhormat Pak Yandri Susanto, Ketua Komisi 8 DPR RI. Yang terhormat semua tamu yang saya banggakan. Sungguh sebuah kehormatan bagi saya diundang malam ini untuk mewakili generasi muda Indonesia dalam mengekspresikan opini kami mengenai moderasi beragama. Jujur saya tidak tahu kenapa saya yang diundang malam ini untuk hadir di sini, tapi saya harap pidato yang saya buat tadi malam bisa menggerakkan hati para hadirin hari ini. Sebagai generasi Z dan milenial, kamilah generasi yang akan bertanggung jawab dalam beberapa tahun ke depan atas arah yang akan diambil negara ini untuk menjadi negara yang lebih maju, modern, sejahtera, dan tentunya terkemuka di mata dunia. Thank you. Tapi nilai-nilai apa saja yang harus kita terapkan kepada masyarakat Indonesia agar mimpi-mimpi ini bisa terrealisasi? Pada saat ini, kita dalam situasi sulit, di mana adanya polarisasi dalam opini masyarakat. Terlihat jelas bahwa adanya ketidaksepakatan tentang apa yang dibutuhkan negara ini agar bisa benar-benar menjadi kesatuan yang kuat. Dalam satu sisi, generasi muda sekarang mempunyai keinginan besar untuk mempromosikan budaya dan identitas bangsa. Kami percaya akan pentingnya untuk negara-negara di luar sana melihat potensi, keunikan, dan kehebatan negara ini. Tapi di sisi lain, sampai detik ini, kita semua masih sering berkelahi dan menjatuhkan satu sama lain hanya karena perbedaan ras, suku, dan terutama agama. Bagi saya pribadi, hal tersebut sungguh ironis. Karena bukankah pasal 1 dari Undang-Undang PNPS mengatakan bahwa adanya 6 agama utama di negara ini? Bukankah moto negara ini Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda tapi satu? Tapi mengapa walaupun dengan fondasi negara yang begitu memeluk perbedaan dan toleransi, tetap saja masih ada konflik? Apa yang membuat agama mampu membuat kita melupakan inti dari identitas bangsa ini? Sebagai lulusan psikologi dan sastra Jerman, saya dari dulu memiliki kuriositas terhadap cara berpikir manusia. Oleh karena itu, pengetahuan tersebut saya perdalam dengan mempelajari filosofi. Sampai detik ini, saya tidak akan pernah lupa akan apa yang dikatakan oleh salah satu filsafat paling berpengaruh sepanjang masa, yaitu René Descartes. Ia mengatakan, manusia adalah makhluk yang finite atau terbatas, sedangkan Tuhan adalah sosok yang infinite atau tidak terbatas. Oleh karena itu, bagaimana kita sebagai makhluk yang terbatas merasa mempunyai kemampuan untuk mengerti sesuatu yang jauh di luar kapasitas kita? Bagaimana kita sebagai makhluk yang terbatas bisa memahami esensi dari sesuatu yang tidak terbatas? Inilah salah satu akar dari masalah yang kita miliki dalam masyarakat Indonesia sekarang. Karena pemahaman yang terbatas dan pemikiran yang tidak kritis, orang-orang terjebak dalam cara berpikir di mana mereka telah memanusiakan Tuhan. Merasa memiliki hak dalam mendikte kemauan Tuhan, merasa tahu pikiran Tuhan, dan merasa berhak bertindak atas nama Tuhan. Inilah yang akhirnya seringkali berubah menjadi sifat radikal. Dalam perbincangan saya beberapa waktu lalu dengan Habib Hussein Jafar, kami berdua sepakat bahwa bahaya yang masyarakat kita alami sekarang
adalah mengatasnamakan Tuhan untuk kepentingan pribadi. Menyesatkan generasi penerus bangsa dengan prinsip hidup yang sebenarnya tidak ada dalam Holy Scriptures atau kitab suci agama. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita kurang membimbing dan memberikan masyarakat tools yang dibutuhkan agar bisa memahami sebuah ajaran dengan akal kritis. Sehingga mereka menjadi tersesat dalam cara berpikir mereka dan lupa akan pentingnya menyeimbangi segala ilmu yang dipelajari dan dimiliki dengan nilai-nilai yang ada dalam budaya, sains, ataupun aliran pemikiran lainnya. Saat saya masih bersekolah dulu, saya ingat sekali diharuskan untuk membaca kitab suci berbagai agama dari segi literatur dan juga filosofi. Sehingga saya diberikan kesempatan untuk bisa memahami keindahan setiap agama dan sadar bahwa pada akhirnya fungsi terbesar agama adalah satu, yaitu untuk membimbing kompas moral manusia, untuk mengingatkan manusia bahwa kita harus memperlakukan satu sama lain dengan hormat, bahwa kita harus bersyukur, dan bahwa kita semua harus sadar bahwa waktu kita di dunia ini hanyalah singkat dan terbatas. Oleh karena itu, ingatlah untuk selalu menjadi seseorang yang rendah hati dan siap membantu satu sama lain. Jadi, apa yang harus dilakukan ke depannya agar bisa melawan segala kebohongan yang ada? Apa yang kita bisa lakukan untuk memberdayakan rakyat bangsa ini? Saya rasa jawabannya cukup jelas. Satu, penting sekali kita segera mengingatkan kembali saudara-saudara kita akan indahnya, kayanya, dan uniknya budaya-budaya yang kita miliki di negara ini. Sejak usia dini penting kita mengenalkan budaya negara ini tidak hanya di sekolah, tapi juga melalui media dan semua platform digital yang ada. Sebuah hal yang krusial untuk disadari bagi generasi muda akan relevannya budaya kita di dunia yang semakin modern. Our culture is cool, not old school. Kedua, ajaran agama yang ada dalam sistem pendidikan harus adil dalam merepresentasikan agama-agama yang ada di negara ini. Agar orang-orang bisa mengerti sejak usia muda bahwa semua agama itu mengajarkan kebaikan dan tidak seharusnya kita melecehkan dan menyakiti satu sama lain hanya karena sebuah perbedaan. Ketiga, critical thinking, critical thinking, critical thinking. Ajarkanlah adik-adik kita untuk membaca dan mempelajari segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Biarkanlah mereka bertanya. Tumbuhkanlah rasa ingin tahu mereka sehingga mereka tidak mudah dipengaruhi dan dijajah pikirannya. Dan terakhir, gunakanlah teknologi yang semakin canggih sebagai alat yang dapat terus menyebarkan nilai-nilai toleransi. Agar negara ini bisa kembali menjadi Indonesia sejati. Sebagai penutup, saya ingin membacakan quote berikut. A people without knowledge of their past, origin, and culture is like a tree with no roots. Tanpa fondasi yang kuat, tidak akan ada bangsa yang bisa bertahan. Oleh karena itu, ayo kita bersama-sama menjelmakan lambang Garuda dimanapun kita berada. Mari kita taat dalam beragama agar menjadi manusia yang bermoral, tapi mari kita juga merangkul budaya Indonesia untuk membimbing identitas bangsa. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua. Itulah cuplikan video yang baru saja kita saksikan bersama, di mana sebuah video pidato Cinta Laura yang mewakili generasi muda Indonesia.
dalam mengekspresikan opini generasi muda terkait dengan moderasi beragama. Dalam pidato tersebut ada beberapa poin yang perlu kita cermati dan perlu kita perhatikan sebagai generasi muda Indonesia. Yang pertama, generasi muda Indonesia harus bertanggung jawab atas arah yang diambil oleh negara ini untuk menjadi negara ini lebih baik, maju, modern, sejahtera, dan tentunya terkemuka di mata dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, Cinta Laura berkata, di sisi lain, generasi muda Indonesia mempunyai keinginan besar untuk mempromosikan budaya dan identitas bangsa, supaya negara-negara di luar Indonesia berpotensi melihat keunikan dan kehebatan negara ini. Di sisi lain, sampai detik ini masih ada yang berkelahi antara satu sama lain. Hanya perbedaan suku, ras, dan terutama agama. Cinta Laura berkata, hal itu sungguh ironis. Bukankah undang-undang telah mencetuskan ada 6 agama di negara ini? Bukankah moto negara ini Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetap satu. Dan yang ketiga, Cinta Laura mengatakan akar konflik yang terjadi di Indonesia sampai saat ini terutama dalam hal beragama. Karena kenapa? Ada yang merasa tahu pikiran Tuhan. Ada yang merasa berhak bertindak atas nama Tuhan. Dan bahkan sampai saat ini mereka membawa-bawa atau menggunakan nama Tuhan di dalam kepentingan pribadi. Dan sikap seperti ini seringkali terjadi dan berubah menjadi sikap radikalisme. Yang keempat, Cinta Laura berpesan kepada generasi muda Indonesia bahwa generasi muda penting untuk memahami semua agama yang ada di negara ini, supaya generasi muda memahami keindahan setiap agama. Maka oleh sebab itu, generasi muda Indonesia harus mempelajari seluruh agama yang ada di negara ini. Dan yang kelima, ia menambahkan salah satu fungsi agama adalah memperlakukan satu sama lain dengan penuh hormat dan menyadari waktu kita di dunia ini adalah singkat dan terbatas. Selain itu, ia mengungkapkan bahwa semua agama harus dipresentasikan di dunia pendidikan dengan jujur. Tujuannya supaya generasi muda melihat semua keindahan setiap agama. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta Injil Habaget, itu tadi cuplikan videonya di mana Cinta Laura berpidato dengan berapi-api. Dia menyampaikan tentang bagaimana seharusnya bangsa dan negara kita, bagaimana hidup antar umat beragama, kerukunan antar umat beragama, berdampingan dengan antar umat beragama, bagaimana kita bisa hidup damai, bisa hidup rukun, bisa toleransi tanpa perlu menghina satu sama yang lain, tanpa sibuk mengkafir-kafirkan satu sama yang lain. Bapak Ibu, saya ingin membacakan beberapa firman Tuhan kepada kita semua di dalam kitab Galatia. Buah Roh Kudus adalah istilah Alkitab
yang merangkum 9 sifat nyata dari hidup kita orang Kristen yang sejati menurut Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, dan itu tertulis di dalam kitab Galatia 5. Hidup menurut daging atau roh, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti kedagingan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Elohim. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling menghendaki. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, Alkitab sudah begitu luar biasa mencatat ya, sudah begitu luar biasa mengajarkan kita bagaimana kita hidup bermasyarakat dan bagaimana kita hidup di dalam Tuhan, saudara ya. Dan kita harus selalu hidup kita dipimpin oleh roh, jangan dipimpin oleh kedagingan. Maka Alkitab mengatakan kamu dikenal dari buahnya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, apa yang Bapak Ibu dapatkan di dalam video kali ini, silahkan tulis di kolom komentar, dan mari pergunakan komentar kita dengan bijak. Di akhir video, saya selalu mengajak Bapak Ibu semua supaya kita tetap berteguh di atas fondasi iman yang benar. Jangan pernah kita goyah oleh ke kiri dan ke kanan, apalagi nyemplung ke kamar sebelah, ya. Jangan sampai dan jangan pernah, bahkan jangan pernah terbesit dalam pikiran saudara ingin menyangkal iman saudara kepada Yesus. Jangan, saudara ya, jangan di luar Yesus kita binasa. Kita untuk masuk dalam kerajaan surga tidak bisa dengan hasil usaha kita sendiri, tidak bisa dengan amal kita, tidak juga dengan kebaikan kita. Amal dan kebaikan kita di mata Tuhan itu seperti kain kotor. Bukan juga kita tidak boleh melakukan kebaikan. Bukan juga orang Kristen tidak melakukan kebaikan. Sangat melakukan, bahkan dianjurkan untuk selalu berbuat baik. Tetapi kebaikan di dalam kekristenan itu bukan untuk menyogok Tuhan, ya, bukan untuk kita bawa ke hadapan Tuhan sehingga Tuhan melihat kebaikan kita, melihat pahala kita, sehingga Tuhan menimbang pahala kita, ya. Dilihat sama Tuhan nanti mana kira-kira orang ini bila dibandingkan antara pahala dan dosa, nanti ditimbang. Kalau timbangannya berat ke kiri, maka neraka. Bila berat ke kanan, maka surga. Di dalam kekristenan tidak ada timbang menimbang, saudara ya. Maka kita bersyukur, kita sudah diselamatkan, dan kita sudah pasti selamat. Kenapa? Karena kita sudah diselamatkan. Ingat Bapak Ibu, kita di dalam kekristenan benar-benar sudah diatur bagaimana kita hidup, ya. Bagaimana kita hidup. Dan firman Tuhan mengajarkan kita, Rasul Paulus mengajarkan kita, baiklah kita hidup dipimpin oleh roh. Kita harus bisa melawan kedagingan kita. Terima kasih. Shalom alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Agi. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Murtadin. Terima kasih.